A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 210658 semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Nah, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Permi Putri Rahmania, Sorat Maja Eshum MM. Nah guys, langsung aja yuk ke pembahasannya. A few moments later. Jadi, Google Corporation merupakan salah satu perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia karena inovasi dan teknologi canggihnya. Google menjadi salah satu tempat kerja impian bagi banyak profesional karena gaji karyawannya pun bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Tidak mengherankan jika banyak orang yang ingin kerja di Google karena hal tersebut. Ini belum ditambah dengan tunjangan yang diterima oleh para karyawannya. Bisa jadi peluang mengembangkan karir dan juga memiliki banyak relasi dengan para profesional lintas negara. Selain karena gaji dan tunjangan yang besar, alasan kenapa Google masih menjadi pilihan generasi Y dan Z karena Google membangun keseimbangan antara hidup dan bekerja. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu OKR? OKR atau yang biasa kita sebut dengan Objective and Key Result. OKR adalah kerangka yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang ambisius dan hasil yang terukur. Jadi, setiap individu, tim, dan departemen yang ada di Google itu menetapkan OKR yang sejalan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Google Corporation memiliki hubungan yang erat dengan OKR atau yang bisa kita sebut dengan Objective and Key Result. Yang mereka adopsi adalah untuk mendorong kinerja tinggi dan inovasinya. OKR juga merupakan sistem goal setting dan execution di Google dan juga menjadi salah satu metode pengukuran dalam manajemen kinerja. Google menerapkan metode ini saat perusahaan teknologi ini belum berusia genap setahun, dan John Doerr adalah investor Google yang memperkenalkan metode ini. Hasilnya, Google tumbuh dengan pesat hingga seperti sekarang. Nah, implementasi manajemen kinerja dalam Google Corporation adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google ada 4 fase. Yang pertama, fase planning. Yang kedua, fase monitoring, yang ketiga fase reviewing, dan yang keempat yaitu fase rewarding. Yang pertama yaitu ada fase planning, di mana di tahap ini Google menetapkan tujuan OKR-nya, baik itu individu maupun semua tim harus membuat rencana yang jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu fase monitoring, di mana dalam fase ini kemajuan terhadap OKR dipantau secara berkala. Tim dan individu terus memeriksa apakah mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang ketiga ada fase reviewing, di mana di tahap ini kinerja dievaluasi. Google menilai apakah OKR telah tercapai dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, yang keempat yaitu fase rewarding, di mana di fase terakhir ini karyawan yang berhasil mencapai atau melampaui OKR mereka diberi penghargaan. Ini bisa berupa bonus, pengakuan, atau insentif lain yang memotivasi kinerja lebih lanjut lagi. Jadi pembelajaran dapat kita ambil dari video kali ini adalah perusahaan di Indonesia dapat belajar dari Google tentang pentingnya. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, memantau kemajuan secara berkala. Yang ketiga, menghargai pencapaian. Yang keempat, yaitu mendorong transparansi dan kolaborasi. Jika perusahaan menetapkan tujuan yang jelas, maka sistem OKR perusahaan bisa menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk memandu kinerja karyawannya. Pembelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah jika perusahaan memantau kemajuan secara berkala, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut berjalan dengan baik karena kinerja karyawannya selalu terpantau dengan baik. Pembelajaran yang ketiga, jika perusahaan menghargai pencapaian, lalu memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai atau melampaui tujuan mereka, bisa meningkatkan motivasi kinerja, maka perusahaan pun akan semakin baik.
Lalu pembelajaran yang keempat, jika perusahaan mendorong transparansi dan kolaborasi, maka dengan memastikan semua karyawan memahami tujuan perusahaan dan bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan tersebut, dapat meningkatkan kolaborasi dan semangat tim dalam bekerja di perusahaan tersebut. Nah teman-teman, itu dia pembelajaran yang dapat kita ambil dari video kali ini. Mungkin cukup sekian pembahasan video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Say what you want. I know I can't please everyone. Oh.